Hai, kembali lagi dengan saya Priyotomo. Di video kali ini kita akan berkenalan dengan Elementary OS versi 6 dengan nama kode Odin. Elementary OS 6 sendiri baru saja dirilis pada tanggal 10 Agustus yang lalu. Ada banyak sekali peningkatan dan hal yang sangat menarik di versi yang ke-6 ini. Tapi tentunya juga ada beberapa hal yang setidaknya menurut saya yang seharusnya bisa lebih baik lagi. Kita akan coba bahas apa saja yang menarik di Elementary OS versi ke-6 ini. Oke, pertama kita akan lihat di bagian launcher-nya. Launcher di versi 6 ini kurang lebih masih sama dengan yang ada di versi sebelumnya. Jika kita buka launcher-nya, kita bisa langsung melihat seluruh aplikasi yang terinstall. Jumlah aplikasi yang terinstall secara default bisa dibilang sangat sedikit, tapi tentunya ini bukanlah sebuah masalah karena kita selalu bisa menginstal aplikasi yang kita butuhkan nantinya melalui App Center. Kemudian aplikasi juga bisa dibagi berdasarkan kategori. Kita lihat di sini ada aksesoris, graphics, internet, office, programming, sound and video, dan yang terakhir ada system tools. Kemudian juga ada fitur search untuk mencari aplikasi dengan cepat. Secara umum, launcher di Elementary OS versi 6 bisa dibilang cukup simpel, tapi fungsional dan sangat mudah digunakan. Sekarang kita pindah ke bagian dock. Di bagian yang paling kiri ada yang namanya multitasking view, atau biasa kita sebut sebagai virtual desktop. Kita lihat tampilannya seperti ini. Kita akan buka dua buah aplikasi untuk melihat bagaimana multitasking view ini bekerja. Pertama, kita buka Files. Kemudian kita buka juga Terminal. Sekarang kembali lagi ke multitasking view. Kita akan coba pindahkan Files ke virtual desktop yang kedua. Nah, sekarang file sudah ada di virtual desktop 2. Kalau kita coba aktifkan aplikasi dari virtual desktop lain melalui dock, secara otomatis kita akan berpindah ke virtual desktop di mana aplikasi tersebut berada. Hanya saja di multitasking view ini ada satu hal yang menurut saya agak aneh yang saya temukan. Kalau kita close sebuah virtual desktop, aplikasi yang ada di dalamnya akan ikut di-close juga, tidak dipindahkan ke virtual desktop yang lainnya. Kita coba di sini, ketika kita meng-close virtual desktop kedua, aplikasi files yang ada di dalamnya juga ikut di-close. Saya tidak tahu apakah ini sebuah bug atau memang desainnya seperti itu. Berikutnya, kita akan melihat web browser-nya. Web browser default yang digunakan oleh Elementary OS versi 6 adalah GNOME Web atau juga dikenal sebagai Epiphany. GNOME Web merupakan web browser yang sangat ringan dalam hal penggunaan sumber daya. Hanya saja, hal tersebut harus dibayar dengan jumlah fitur yang sangat terbatas jika kita bandingkan dengan Firefox ataupun Google Chrome. Salah satu fitur yang mungkin akan sangat dirindukan oleh pengguna Firefox ataupun Google Chrome adalah tidak adanya support untuk extension di GNOME Web. Tapi tidak perlu khawatir, karena untuk menginstal Firefox ataupun Google Chrome di Elementary OS versi 6 bisa dikatakan cukup mudah. Jadi seharusnya hal ini bukanlah suatu masalah besar ya. Untuk pilihan aplikasi lainnya bisa dibilang cukup standar, kurang lebih sama dengan yang ada di distribusi Linux lainnya. Oke, kita lanjut ke sistem settings. Kita akan coba buka modul desktop. Di tab yang pertama, kita bisa melihat list wallpaper yang tersedia. Di sini ada banyak sekali wallpaper yang menarik. Kemudian kita pindah ke tab Appearance. Di bagian Appearance, kita bisa merubah style menjadi dark. Perubahan style juga bisa dilakukan secara otomatis lewat fitur Schedule. Lalu kita juga bisa mengganti warna aksennya. Dan yang menarik di bagian bawah ada fitur Text Size. Kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat di sini, jika ukurannya kita perbesar dengan menggunakan large ataupun larger, kita lihat teksnya menjadi seperti ini. Nah, ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali jika teman-teman menggunakan monitor 4K. Sekarang kita akan melihat di bagian dock dan panel. Pertama, kita bisa meresize ukuran icon, lalu menentukan kapan dock akan disembunyikan. Secara default, dock akan disembunyikan ketika ada Windows yang berada di atas dock, dan kemudian akan ditampilkan kembali ketika Windows tersebut dipindahkan.
Di sini ada beberapa pilihan lain yang bisa teman-teman coba. Kemudian di bagian paling bawah ada pilihan panel transparansi. Kita coba nonaktifkan, hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat setting untuk dock yang ada di sini bisa dibilang sangat-sangat terbatas sekali. Bahkan tidak ada opsi untuk memindahkan lokasi dock ke bagian kiri atau kanan. Tapi jangan khawatir, sebenarnya ada setting rahasia yang bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi dock. Hanya saja sayangnya untuk mengaksesnya bisa dikatakan susah-susah gampang. Caranya, kita arahkan kursor mouse ke area kosong di bagian paling kiri dari dock. Kemudian coba tekan tombol kanan mouse. Oke, kita coba terus sampai berhasil. Nah, jika hasilnya seperti ini, tandanya sudah berhasil. Kemudian kita pilih menu Preference. Kita lihat di sini ada banyak sekali opsi yang menarik yang bisa dicoba. Yang paling pertama tentunya adalah theme. Kita akan coba sebuah theme, kita coba yang mate. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian di bawahnya kita bisa mengubah posisi dock ke arah kiri, kanan, ataupun atas. Kita akan coba ubah ke sebelah kiri. Oke, kita kembalikan lagi. Kemudian juga ada pilihan untuk mengatur alignment yang teman-teman bisa coba. Di tab berikutnya, teman-teman bisa mengatur behavior dari dock. Kemudian yang terakhir, yang bisa kita bilang cukup menarik, kita bisa menambahkan docklet ke dock. Kita coba tambahkan docklet desktop. Docklet ini ketika ditekan akan meng-hide semua aplikasi yang aktif. Kemudian semua aplikasi akan dikembalikan lagi ketika kita menekan docklet ini sekali lagi. Teman-teman juga bisa menambahkan docklet trace dan docklet-docklet lainnya yang tersedia di sini. Oke, kita kembali lagi ke sistem properties. Di tab yang terakhir ada multitasking. Di sini kita bisa menentukan action yang akan dilakukan ketika kursor mouse berada di sudut-sudut dari monitor. Kita akan coba menentukan action ketika kursor mouse berada di sudut kiri atas. Kita akan membuat ukuran Windows yang sedang aktif menjadi maksimal ketika kursor mouse berada di sudut kiri atas. Oke, jadinya seperti ini. Jika kita lakukan hal yang sama sekali lagi, ukuran Windows yang sedang aktif menjadi normal kembali. Sekarang kita kembali lagi ke bagian All Settings. Jumlah setting yang tersedia di sistem properties bisa dibilang sangat terbatas. Bahkan tidak ada setting untuk menampilkan minimize button di title bar. Untungnya ada aplikasi dari pihak ketiga yang bernama Pentium Tweaks yang bisa membantu kita mengkonfigurasi lebih lanjut desktop Pentium. Kita akan coba download aplikasinya, kita buka web browser, dan search Pentium Tweaks. Kita akan snap web browsernya terlebih dahulu ke sebelah kiri supaya terlihat rapi. Sekarang kita pilih search result yang paling atas. Oke. Oke, ini adalah website dari Pentium Tweaks. Kita lihat di sini, ini adalah tampilan dari Pentium Tweaks. Di bawahnya ada instruksi untuk melakukan instalasi. Kita buka terminal terlebih dahulu. Lalu kita snap terminalnya ke sebelah kanan supaya terlihat rapi. Oke, kita copy saja perintahnya dan paste di terminal. Di sini kita lihat ada peringatan bahwa kita mem-paste perintah yang memerlukan izin administrator. Kita matikan saja peringatannya dan tekan tombol paste anyway. Kemudian masukkan password. Oke, selesai untuk perintah pertama. Kita copy perintah yang kedua, dan seperti sebelumnya, kita paste di terminal. Karena perintah yang kedua terdiri dari dua bagian, kita tekan Enter untuk melanjutkan.
Oke, sudah selesai. Sekarang kita close web browser dan terminalnya terlebih dahulu. Aplikasi Pentium Twix-nya akan berada di dalam sistem properties. Jadi kita close terlebih dahulu sistem properties-nya supaya bisa diupdate. Kemudian kita buka kembali. Kita lihat sekarang sudah ada modul baru yang bernama Twix. Ada banyak setting yang bisa diubah di sini. Kita akan coba settings untuk menampilkan minimize button. Kita lihat di bagian appearance, lalu window control. Kita akan ganti layoutnya dengan add minimize left. Oke, jadinya seperti ini. Atau bisa juga menggunakan layout Windows supaya semua tombol pindah ke bagian kanan. Sekarang kita lihat App Center-nya. App Center di Elementary OS versi 6 bisa dibilang menawarkan satu hal yang berbeda jika dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh distribusi-distribusi Linux lainnya. Di sini, teman-teman bisa menemukan cukup banyak aplikasi yang secara khusus dibuat untuk Elementary OS. Dan yang lebih menarik lagi, aplikasi-aplikasi tersebut dibuat oleh developer pihak ketiga. Ini bisa dikatakan sebuah hal yang cukup langka di mana sebuah distribusi Linux memiliki ekosistem aplikasi yang didukung secara aktif oleh developer pihak ketiga. Dan jika dilihat di sini, tidak hanya aplikasi gratis yang tersedia di sini, aplikasi berbayar pun cukup banyak tersedia di App Center. Kita coba buka salah satunya. Kita lihat aplikasi yang bernama Torrential ini dibuat oleh developer pihak ketiga. Di sini walaupun tertera harganya $3, sebenarnya kita bisa men-set harganya menjadi berapapun. Bahkan bisa kita set menjadi $0 atau gratis. Tapi tentunya, jika teman-teman merasa aplikasi tersebut sangat bermanfaat, tidak ada salahnya jika memberikan sedikit sumbangan kepada developernya untuk membantu pengembangan aplikasi tersebut lebih lanjut di masa yang akan datang. Satu hal yang sangat disayangkan dari App Center ini adalah tidak tersedianya akses ke aplikasi non-native. Jadi teman-teman tidak akan menemukan aplikasi-aplikasi populer seperti LibreOffice ataupun game di sini. Kita bisa memahami bahwa ini mungkin cara developer dari Elementary OS untuk mendorong perkembangan aplikasi native. Hanya saja, aplikasi native yang tersedia saat ini tidak ada yang sebanding dengan aplikasi populer seperti LibreOffice ataupun game. Untungnya, ada trik yang cukup mudah untuk menambahkan aplikasi dari FlatHub ke App Center. Kita tinggal mendownload satu aplikasi dari FlatHub, dan secara otomatis, semua aplikasi yang ada di FlatHub akan bisa diakses di App Center. Kita akan coba sekarang, kita akan install Firefox dari FlatHub. Kita kunjungi website FlatHub di flathub.org. Lalu kita lihat di sini, kita tekan icon Firefox. Kemudian tinggal tekan install untuk mendownload installernya. Lalu klik file yang sudah kita download untuk memulai proses instalasi. Kita lihat sini ada sebuah peringatan bahwa kita akan mendownload sebuah aplikasi untrusted. Jangan khawatir, karena di Elementary OS, semua aplikasi dari FlatHub akan dianggap sebagai untrusted. Sekarang kita cek I understand dan tekan tombol install anyway. Sekarang kita tinggal tunggu proses instalasinya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita cek opsi untuk menghapus file instalasi karena kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Kemudian tekan tombol Open App.
Oke, kita lihat Firefox-nya berjalan dengan baik. Kita close terlebih dahulu Firefox-nya. Sekarang kita akan restart komputernya untuk memastikan data dari FlatHub sudah terupdate di App Center. Oke, kita restart. Sekarang kita masukkan password untuk login. Kemudian kita buka kembali App Center-nya. Sekarang kita coba lihat di bagian Office. Nah, sekarang sudah ada subbagian yang bernama Non-Curated Apps. Di sini teman-teman bisa menemukan aplikasi-aplikasi yang berasal dari FlatHub. Kita akan coba buka salah satunya. Kita akan buka LibreOffice. Kita lihat di sini, LibreOffice yang tersedia adalah versi yang paling baru, yaitu 7.2 yang baru saja dirilis pada hari ini. Oke, itu adalah Lab Center dari Elementary OS. Ada satu hal lagi yang cukup menarik di Elementary OS versi 6 ini, yaitu fitur keyboard shortcut. Kita tekan tombol Windows untuk melihat daftar shortcut yang tersedia. Di sini ada banyak sekali shortcut yang bisa digunakan. Favorit saya adalah shortcut untuk melakukan tail left dan tail right. Kita coba buka salah satu aplikasi untuk mencoba fitur ini. Kita tekan tombol Windows, Ctrl, dan arrow kiri. Oke, kita lihat. Window dari App Center-nya secara otomatis akan di-snap ke sebelah kiri. Lalu kita coba tekan tombol Windows, Ctrl, dan arrow kanan. Sekarang, window dari App Center-nya secara otomatis akan di-snap ke sebelah kanan. Cukup keren, bukan? Bagi teman-teman yang tertarik untuk mencoba Elementary OS versi 6 ini, bisa mengunjungi websitenya di elementary.io. Di bagian bawah websitenya ada tulisan Pay What You Can. Bagi yang tidak ingin membayar, bisa pilih Custom dan masukkan angka 0 untuk mendownload Elementary OS versi 6 secara gratis. Tapi tentunya, bagi yang ingin mensupport pengembangan Elementary OS di masa yang akan datang, tidak ada salahnya untuk memberikan sedikit sumbangan ya. Oke, demikian review singkat kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.